Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu sidang subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah masuk pada tahun baru 1444 Hijriah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di tahun baru ini Allah memberikan kemudahan kepada kita, memberi rezeki kita bertambah, dan iman kita menjadi kuat dan kokoh, sehingga kita akhirnya nanti husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Al-Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nasaihul Ibad, ini kitab Nasaihul Ibad ini kitab yang sering dibaca oleh guru kita Kiai Haji Ahmad Hidayat. Itu di dalam bagian pendahuluannya beliau menukil sebuah hadis yang sesungguhnya kitab Nasaihul Ibad itu adalah kitab syarah dari Al-Munabbihatu 'alal Istidadi Liyaumil Ma'ad, yaitu syarah dari kitab Syekh Ibnu Hajar Asqalani. Jadi Imam Nawawi menulis ulang kitab Al-Munabbihat karya Ibnu Hajar Asqalani, lalu diberi syarah, diberi penjelasan. Di dalam bagian pendahuluannya itu beliau menukil sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah firman Allah yang tidak termasuk Al-Quran. Jadi firman Allah yang disampaikan oleh Nabi di luar Al-Quran itu namanya hadis qudsi. Allah berfirman, Nabi bersabda, "Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi." Wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku mengharamkan terhadap diriku sendiri, yaitu perbuatan zalim. Nah, topik kita pagi ini, diskusi kita ini nanti adalah perbuatan zalim. Wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku haramkan buat kalian semua perbuatan zalim itu. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Kata fala tadzalamu ini menunjukkan bahwa jangan saling berbuat zalim. Ini zalim ini nanti banyak jenisnya, banyak macamnya. Jadi dalam kitab itu Allah menegaskan kepada dirinya bahwa diriku sendiri telah aku haramkan untuk berbuat zalim. Karena itu Allah kemudian mengharamkan kepada hambanya, jangan sampai ada yang berbuat zalim dan jangan sampai ada yang menzalimi. Jelas? Jelas? Lalu apa sih yang disebut perbuatan zalim itu? Para ulama kemudian menegaskan yang disebut perbuatan zalim itu ad-dzulmu wa syai'in fi ghairi
mawdi'ihi. Jadi yang disebut perbuatan dolim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu dolim namanya. Ini apa ini? Peci. Peci itu tempatnya di kepala. Betul? Betul? Kalau peci ditempatkan di kaki, peci ditempatkan di kaki, itu namanya dolim. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wad'u syai'in fi mahallihi fahuwa adlun. Jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya itu disebut adil. Wa wad'u syai'in fi ghairi mahallihi fahuwa dzulmun. Jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya itu adil, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya itu namanya zalim. Imma binuqsanihi au biziyadati. Apakah dikurangi, apakah ditambah, fahuwa dzulmun. Itu zalim. Wa imma bi'uduli an waqtihi au makanihi. Atau berbeda waktunya ataupun berbeda tempatnya, itu zalim. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Jadi zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ada anak yang kemudian menempatkan orang tuanya, menempatkan ibunya, memposisikan ibunya sebagai pembantu. Itu zalim namanya. Jadi orang udah berumah tangga lalu kemudian menempatkan ibunya sebagai pembantunya. Ibu bantu-bantu saya aja, Bu. Pokoknya kalau ibu ikut saya, ibu nanti saya kasih makan. Nah, ini namanya anak kurang ajar. Menempatkan ibu sebagai pembantu. Bahwa kalau ibu itu kemudian merelakan diri, mengikhlaskan diri membantu anak, membantu mantu, itu haknya ibu. Tapi kalau anak menempatkan ibunya sebagai pembantu, zalim namanya. Jelas? Jelas? Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Berkaitan dengan zalim, equality before the law itu namanya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Memperlakukan orang tidak sama di hadapan hukum, itu zalim. Orang lain prokes cuma didenda, ada si X prokes dihukum. Itu namanya tidak equality before the law, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu zalim. Jelas? Jelas? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Karena itu Allah di dalam Al-Qur'an sangat keras. Di dalam Quran surat Hud ayat 18, ala laknatullahi 'alal zalimin. Allah melaknat orang-orang yang berbuat zalim. Na'udzu billah. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Perbuatan zalim itu para ulama membagi 3 perbuatan zalim. Yang pertama, zalim kepada Allah. Manusia zalim kepada Allah. Ini diambil dari Quran surat Luqman ayat 13, ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau mensekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya perbuatan zalim, sesungguhnya syirik itu perbuatan zalim yang sangat besar. Jadi kalau orang itu syirik, mensekutukan Allah, menjadikan Allah itu ada Tuhan selain Allah, menjadikan benda-benda itu kemudian menjadi sesembahan seperti Allah, itu namanya zalim yang sangat besar. Yang pertama.
Yang kedua, kelompok perbuatan dolim yang kedua adalah dolimun li nafsihi, dolim kepada dirinya sendiri. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah, Syekh Hasan Al-Mas'udi di dalam kitab Taisirul Khallaq fi Ilmil Akhlaq, bahwa orang yang berbuat dolim kepada dirinya sendiri itu adalah orang yang tidak mengerjakan sholat, tidak puasa, tidak zakat. Itu dolim kepada dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang itu muslim, memiliki kewajiban sholat tetapi dia tidak sholat, muslim memiliki kewajiban puasa di bulan Ramadan, dia tidak berpuasa, maka itu namanya dolim terhadap diri sendiri. Muslim haruslah membaca Al-Quran, lalu dia tidak membaca Al-Quran, maka dia berarti dolim. Jelas? Jelas? Alhamdulillah. Yang terakhir, kelompok dolim yang ketiga adalah dolimun li ghairihi, dolim kepada orang lain. Jadi hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah, dolim kepada orang lain itu bisa dolim kepada tetangga, bisa dolim kepada anak, bisa dolim kepada yang lainnya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu tidak pada tempatnya, maka itu namanya dolim terhadap orang